Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aprita Parakambu SPDGR, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Lora, Kabupaten Sumba Barat Daya. Video ini merupakan praktik baik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah saya. Untuk kita ketahui bersama, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pagi Seto. Pagi Bu. Iya, Seto baik, sehat. Sehat Bu. Seto tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu. Iya, kenapa? Karena membeli teman. Oh, Seto tadi ada buat masalah dengan teman. Iya. Iya, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Seto ada buat menangis Efrin. Iya. Efrin menangis karena diganggu sama Seto. Seto bikin apa sama Efrin sampai Efrin menangis? Saya bilang dia pendek dan jelek. Oh, Seto bilang Efrin pendek, Efrin jelek. Iya. Apakah itu perbuatan yang bagus Seto? Tidak bagus Bu. Seto menyadari itu tidak bagus. Iya. Itu menjelek-jelekan teman masuk dalam apa? Kemudian Kita sebut dengan apa? kemudian. Bully. Ya, Seto tahu itu bully. Padahal kita sedang gencar-gencar. Tidak boleh ada pembulian di dalam sekolah, tidak boleh ada perundungan. Nah, Seto melakukan itu. Itu salah? Salah. Tidak bagus ya? Iya. Nah, Ibu apresiasi Seto karena Seto sudah mengakui itu salah. Seto tahu itu tidak bagus. Ya. Nah, setelah Seto melakukan itu, apa yang dilakukan oleh Efrin? Yang Efrin rasakan apa? Sakit hati. Sakit hati. Efrin menangis jadinya ya. Nah, itu setelah Seto melakukan itu, setelah Efrin menangis, apa yang Seto lakukan kepada Efrin? Minta maaf Bu. Minta maaf. Iya. Seto bilang apa? Sudah saya minta maaf Bu. Maaf sama Efrin. Iya. Apakah Seto berjanji akan mengulangi lagi? Iya. Jadi Efrin sudah memaafkan Seto atau belum? Sudah. Sudah memaafkan Seto. Ya, tapi ini adalah contoh kasus yang sudah diberikan sampai di Ibu. Jadi Ibu harus menyelesaikan ini bersama Seto. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Seto sudah bagus tadi, sudah mengakui kesalahan. Kemudian Seto juga sudah meminta maaf sama Efrin ya. Nah, tetapi apa yang Seto lakukan tadi itu kan kurang bagus. Seto bilang itu masuk dalam bully atau perundungan. Keyakinan apa kira-kira yang sudah kita sepakati di kelas yang Seto langgar? Tidak menghargai orang lain. Seto melanggar keyakinan menghargai orang lain. Ya, dengan cara Seto menjelek-jelekan teman, menjelek-jelekan Efrin. Nah, itu adalah keyakinan yang salah satu keyakinan yang kita sudah buat dan Seto melanggarnya. Tapi sekali lagi Ibu apresiasi karena Seto sudah mengakui itu dan mau meminta maaf. Ya, nah sekarang untuk kedepannya karena sudah ada pembelajaran seperti ini, apakah Seto akan mengulangi lagi atau Seto tidak akan lagi menghina-hina dan menjelek-jelekan teman? Tidak akan lagi.
Seto berjanji? Berjanji. Baik, mulai sekarang Seto imani, Seto pegang bahwa keyakinan salah satu yang kita buat adalah tidak menjelek-jelekan teman, yaitu menghargai Orang lain. dengan cara menjaga perkataan, tindakan, tidak lagi menghina-hina dan menjelek-jelekan teman. Ya, Iya. Seto berjanji? Berjanji, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang Seto boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Shalom, nama saya Seto Tobo. Saya dari kelas 7B. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Aprita tentang menghargai orang lain dan tidak membuli teman. Terima kasih. Selamat siang Sandra. Siang Ibu. Sandra apa kabar? Baik Ibu. Ya. Sandra tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Ibu. Sandra bikin apa? Yang mengerjakan PR Ibu. Ya, betul sekali. Tadi pelajarannya Ibu kebetulan ya, Sandra tidak mengumpulkan PR bahasa Inggris. Nah, Sandra sudah berapa kali? Sudah 4 kali Ibu. Iya betul. Dari catatannya Ibu juga, tugas-tugas yang lalu juga Sandra tidak kumpul. Ditambah dengan yang tadi, sudah 4 kali Sandra tidak kumpul tugas. Nah, Ibu apresiasi Sandra karena sudah mengakui. Bagus ya, karena Sandra mengakui Sandra tidak mengumpulkan tugas. Kita punya kesepakatan keyakinan di kelas. Nah, dari pelakuannya Sandra tadi, kira-kira keyakinan apa yang Sandra langgar? Tanggung jawab Ibu. Tanggung jawab, betul sekali. Semua manusia pernah buat kesalahan, Ibu juga pasti pernah buat kesalahan. Tetapi karena Sandra sudah mengakui, itu bagus. Apalagi Sandra tahu bahwa Sandra melanggar keyakinan tanggung jawab, yaitu tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas, padahal itu sudah menjadi tugasnya Sandra. Harusnya kan itu, ya. Nah, karena Sandra sudah mengakui itu, kemudian Sandra juga tahu bahwa ada keyakinan yang Sandra langgar, Ibu apresiasi, itu bagus. Tetapi kita juga harus cari tahu, kira-kira apa penyebabnya Sandra tidak mengerjakan tugas. Karena keasikan HP sehingga tertinggal Ibu. Oh, kalau malam Sandra bermain HP, Ya Ibu. dia sampai tertidur Ya Ibu. dan lupa mengerjakan tugas. Ya. Ya, itu memang kurang bagus ya. Apalagi Sandra sebagai anak sekolah, kalau malam atau sore sebaiknya kerjakan dulu tugas atau ada PR dari Bapak Ibu guru dikerjakan. Ya. Boleh bermain handphone pada saat libur atau akhir pekan boleh. Tetapi yang paling penting kerjakan dulu tugas. Ya. Nah, karena Sandra sudah mengetahui alasannya karena Sandra bermain HP kan? Nah, sekarang kita coba cari solusi. Pasti Sandra tahu kan? Karena sudah melakukan kesalahan itu, kira-kira apa yang harus Sandra lakukan supaya tidak lagi meninggalkan tugas? Mengurangi bermain handphone dan lebih mengerjakan PR sebagai pelajar. Iya, berarti lebih sadar diri dan tanggung jawab ya. Mengurangi, tidak lagi bermain handphone berlebihan dan mengerjakan tugas. Ya, paling penting tadi Ibu bilang kerjakan dulu tugas, habis itu baru boleh bermain handphone. Tapi juga ada batasan waktu. Kalau sudah jamnya tidur, berarti tidak boleh lagi bermain handphone. Ya. Nah, Sandra terima kasih karena Sandra sudah mau mengakui, bahkan Sandra juga sudah mau membuat perubahan dalam diri Sandra. Ya, nanti Sandra kembali ke rumah, di tugas-tugas lain dan pelajaran-pelajaran lain harap dikerjakan. Ya, karena itu tanggung jawabnya Sandra sebagai seorang pelajar. Baik, sekarang Sandra boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Shalom, selamat siang. Saya Sandra Juliana Kaho dari kelas 7A. Saya dari SMP Negeri 4 Lura. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Aprita untuk selalu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat menyebarkan budaya positif. Salam guru penggerak.